Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Alafghani Alim. Saya berasal dari kelas 12 ATP 3. Pada hari ini saya akan membawakan atau mempresentasikan hasil membaca buku saya, buku fiksi dan non-fiksi, untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia saya, yaitu tugas membuat laporan membaca buku fiksi dan non-fiksi, kemudian dipresentasikan dalam bentuk video. Baik, kita mulai. Yang pertama dari buku non-fiksi. Buku non-fiksi yang saya baca berjudul Panduan Teknis Budidaya Kelapa Sawit untuk Praktisi Perkebunan. Penerbit buku ini ialah penerbit swadaya, pengarangnya bernama Iyang Pohan. Untuk tebal buku 116 halaman dan dicetak di Jakarta pada tahun 2015. Di dalam buku ini menuliskan kelapa sawit merupakan salah satu contoh alternatif pengembangan energi terbarukan yang dapat menjadi pengganti bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Melalui teknologi hydrocracking dan isomerasi, minyak kelapa sawit dengan gas hidrogen dapat menghasilkan bahan bakar nabati seperti green diesel, nafta, bahkan bioaftur. Walaupun secara teknologi hal ini dapat dilaksanakan secara komersial, keberhasilan program bahan bakar nabati ini hanya dimungkinkan jikalau ketika sumber bahan bakunya tersedia dengan jumlah yang banyak dan dengan harga yang wajar. Suatu kondisi yang dipercaya jika petani perkebunan rakyat, petani perkebunan kelapa sawit mengambil peranan sebagai pemasok yang kuat. Hal itu dapat terwujudi jika posisi tawar pekebun meningkat sebagai akibat naiknya petani perkebun rakyat. Untuk buku ini, kelebihan yang saya dapat ambil dari buku ini, penyampaian materi dalam buku ini baik dan mendalam atau mendetail, kemudian pembahasannya ringkas dan padat, dan terdapat gambaran dalam panduan sebagai contoh yang konkret untuk pengimplementasiannya. Untuk kekurangan buku ini, yang pertama banyak menggunakan bahasa ilmiah, banyak menggunakan bahasa ilmiah sehingga mungkin masyarakat awam yang ingin membaca buku ini agak sulit memahami isi buku ini. Sekian untuk buku non-fiksi, kita lanjutkan ke buku fiksi. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan ke buku fiksi. Buku fiksi yang saya baca berjudul Laskar Pelangi dengan penulis bernama Andrea Hinata dengan tebal buku setebal 529 halaman. Dan penerbit buku ini Bintang Pustaka yang beralamat di Yogyakarta dengan tahun terbit pada tahun 2005. Di buku ini, buku Laskar Pelangi merupakan novel fiksi yang ditulis oleh Andrea Hinata. Novel tersebut mengisahkan tentang kehidupan 10 anak di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung yang saling bersahabat. Orang tua mereka memiliki profesi yang sama, yaitu penambang timah. Meskipun hidup di tengah kemiskinan, namun mereka tetap bersekolah untuk menimba ilmu. Keadaan sekolah mereka cukup memprihatinkan dan tidak layak huni. Hal ini dapat mendapat teguran dari pemerintah setempat untuk menutup sekolah tersebut, dikarenakan jumlah muridnya pun cukup sedikit, hanya 10 orang dalam satu sekolah. Waktu itu sekolah nyaris tutup karena pada saat penerimaan peserta didik baru hanya ada 9 orang siswa. Lalu ada satu tokoh yang bernama Harun datang sehingga memenuhi jadi 10 orang. Dan sekolah pun tidak jadi tutup. Pada buku ini ada guru bernama Ibu Muslimah, merupakan sosok guru yang sangat penyabar dalam mendidik para siswa. Walaupun beliau hanyalah lulusan SMP, namun beliau memiliki tekad yang kuat untuk mendidik dan mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan. Untuk kelebihan buku yang dapat saya ambil dari buku Laskar Pelangi ini, buku ini membawa pesan yang baik bagi pembaca akan pentingnya pendidikan dan kegigihan dan kerajinan kita, terutama sebagai pelajar. Kemudian buku ini menggambarkan persahabatan yang erat dan cara penyampaian cerita yang khas, dikarenakan banyak masuknya aksen-aksen budaya daerah di Bangka Belitung tersebut. Kemudian kekurangan untuk buku ini, pertama waktu, tempat, dan nama tokoh sedikit kurang jelas. Kemudian banyak menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Bangka Belitung, yang sehingga pembaca agak kurang dapat mengerti jika tidak dapat
mengerti buku tersebut. Terima kasih. Nah, sekian video presentasi bahasa Indonesia saya tentang buku fiksi dan non-fiksi. Terima kasih telah memperhatikan dan minta maaf banyak-banyak jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya meyakini pasti banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.